Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Di video kali ini ada yang lagi hangat nih datang dari Jepang, di mana Japan Fair Trade Commission atau Komisi Perdagangan Adil Jepang lagi melakukan penyelidikan terhadap Google. Kira-kira pelanggaran apa sih yang dilakukan sama Google? Sebelum kita bahas lebih dalam, wajib ya untuk tahu dulu nih latar belakangnya. Jadi, Google sekarang ini lagi ada dalam sorotan di Jepang karena dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli. Tapi ternyata nggak cuma Jepang aja loh, Uni Eropa dan Amerika juga lagi menyelidiki Google atas kasus serupa. Nah, apa sih yang bikin kasus ini jadi menarik? Ternyata sob, Google menghadapi masalah serupa di berbagai wilayah dan dari kasus ini mencerminkan perdebatan global soal kekuasaan perusahaan teknologi besar. Tuduhan yang dihadapi oleh Google menurut GFTC, Google diduga melanggar undang-undang anti monopoli Jepang dengan memaksa pembuat smartphone Android untuk memasang aplikasi browser Google Search dan Google Chrome, serta tidak memperbolehkan memasang mesin pencari saingan mereka. Makanya ini jadi tuduhan serius yang mempengaruhi persaingan di pasar. Tapi Google membela diri dengan mengklaim kalau mereka hanya ingin memastikan pengguna Android memiliki pengalaman yang terpadu dan seragam. Walaupun Google memiliki pangsa pasar sekitar 70% ya dalam bisnis mesin pencari di Jepang, tapi perusahaan ini berpendapat kalau dominasinya adalah hasil dari kerja keras dan inovasi, bukan menghambat persaingan. Hanya saja GFTC dan regulator lainnya melihat ini sebagai ancaman terhadap persaingan yang sehat. Google juga sudah merespon tuduhan ini sob dan bilang mereka akan terus bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk mendukung ekosistem Android dan memperluas pilihan pengguna di Jepang karena mereka percaya pengguna mesin pencari punya kebebasan untuk memilih produk lainnya. Seperti yang dibilang, kalau kasus Google ini sob, nggak cuma di Jepang, tapi juga ada di Uni Eropa. Kalau di Uni Eropa, Google akhirnya membayar denda besar sebagai akibat dari tuduhan serupa. Menariknya, tuduhan ini mirip banget sama kasus yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Google lagi 2018, di mana Google akhirnya membayar denda sebesar 4,12 miliar dolar atau setara 65,4 triliun rupiah. Dan ini adalah salah satu dari 3 denda yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Google dari 2017. Dan persoalan ini bukan cuma terjadi di Jepang dan Eropa, karena baru-baru ini Departemen Kehakiman Amerika juga meluncurkan kasus anti monopoli terbesar dalam sejarah Amerika yang menuduh Google memonopoli bisnis mesin pencari secara tidak adil, di mana Google diketahui memiliki pangsa pasar hampir 90% di mesin pencari Amerika Serikat. Akhirnya dengan penyelidikan ini berdampak besar sama Google dan industri teknologi di Jepang. Tapi nih sob, ada pertanyaan yang mungkin kamu bisa menjawabnya. Apakah dominasi Google di pasar benar-benar hasil dari kualitas layanan yang superior dan tidak hanya mempengaruhi pilihan konsumen, tapi juga membatasi ruang bagi pesaing? Atau apakah ada faktor lainnya yang berperan dalam dominasi mereka? Coba tulis ya komennya kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan sobat untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.